Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutrimo, NPM saya 2019 435000149. Saya dari kelas R5B akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bisnis modal kanvas atau bisa disingkat dengan BMC, terutama dari usaha yang saya rancang. Apa yang dimaksud bisnis modal kanvas? Bisnis modal kanvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa virtual chart yang terdiri dari 9 elemen, yaitu key partners, key aktivitas, key resource, value propositions, customer relationship, channels, customer segment, konstruktur, dan revenue stream. BMC bisnis makanan atau angkringan pecel adalah BMC yang akan saya rancang. Usaha angkringan pecel bertujuan untuk orang-orang nongkrong buat sarapan atau makan pengganjal perut dikala belum begitu lapar untuk makan makanan berat. Berikut adalah contoh BMC dari usaha angkringan pecel saya. Yang pertama ada key partners. Key partners itu seperti supplier untuk usaha kita. Di sini saya mencantumkan ada petani sayur, pabrik atau pemproduksi tempe, dan penjual di pasar. Yang kedua ada key aktivitas. Key aktivitas itu adalah aktivitas untuk menghasilkan barang jual di perusahaan. Nah, apa aja sih? Nah, di sini saya mencantumkan berbelanja bahan ke pasar atau petani sayur. Terus yang kedua, membuat bumbu kacang atau bumbu-bumbu lainnya. Yang ketiga, mengolah bahan belanjaan menjadi makanan yang akan dijual. Yang ketiga, ada key resource. Nah, key resource itu adalah sumber daya untuk usaha. Sumber daya untuk usaha ini di sini saya mencantumkan ada lahan berjualan dekat tempat pendidikan dan tempat kerja. Nah, kenapa saya memilih tempat pendidikan dan tempat kerja untuk usaha saya? Dikarenakan seorang pelajar atau orang yang bekerja itu kebanyakan belum sempat untuk sarapan di rumah. Makanya terkadang pelajar atau para pekerja lebih suka sarapan di luar yang dekat tempat bekerjanya atau tempat sekolahnya. Yang kedua, di sini ada alat untuk memasak atau alat giling. Nah, ini adalah sumber untuk menghasilkan bahan masakan atau untuk menghasilkan makanan yang akan dijual. Yang keempat ada value propositions. Nah, value proposition itu adalah nilai atau manfaat dari usaha kita. Di sini, angkringan pecel adalah angkringan atau tempat nongkrong dan cocok juga buat sarapan dan makan siang bagi yang lapar maupun yang belum terlalu lapar untuk mengganjal perut. Nah, karena di sini makanan-makanan saya itu enggak terlalu berat makanannya. Jadi bisa juga buat cemilan atau teman ngopi. Yang kedua, dibuat dari sayur segar dan rempah yang pas. Karena saya menyuplai langsung dari petani sayurnya, maka sayur-sayur yang saya produksi itu udah jelas segarnya dan juga sehat, nggak ada obat-obatan yang keras. Yang ketiga ada harga dan tempat terjangkau. Kelima, di sini ada customer relationship. Customer relationship itu cara sebuah usaha atau perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini saya mengadakan free wifi karena orang-orang nongkrong kebanyakan itu
menginginkan internet yang lancar, maka di sini saya menyediakan free wifi agar orang-orang tuh nyaman nongkrong di tempat saya gitu, di tempat usaha saya. Yang kedua ada promo pembelian minimal 15.000 gratis kopi, tubruk atau teh manis. Nah, di sini saya menyediakan kopi gratis atau teh tubruk, ya bukan kopi tubruk gratis atau teh manis untuk minimal pembelian 15.000 ke atas. Mungkin jika pembeliannya lebih dari 30.000 atau lebih tinggi, mungkin ada bonus-bonus lainnya. Yang keenam ada channels. Nah, channels adalah saluran penjualan atau promosi. Nah, promosi atau saluran penjualan yang saya buat adalah media sosial, website, dan poster. Di sini saya tidak menggunakan media penjualan online, ya seperti GrabFood, GojekFood, atau ShopFood gitu. Saya nggak menggunakan itu karena makanan saya itu nggak tahan lama. Jadi kemungkinan tahannya itu sekitar, biar enak dimakan itu sekitar 10 menit. Jadi untuk waktu pengantarannya mungkin juga udah lama gitu. Jadi untuk dimakannya kurang enak karena enaknya itu pas masih hangat. Yang ketujuh ada customer segment. Nah, customer segment itu adalah target penjualan. Target penjualnya itu yang saya targetkan adalah di sini ada anak-anak karena makanan saya juga aman untuk anak-anak ya, karena terbuat dari sayuran. Remaja, dewasa, pelajar, pekerja, dan pecinta kuliner. Yang kedelapan di sini ada konstruktur. Konstruktur itu adalah biaya yang digunakan atau pembiayaan bisnis. Nah, di sini saya mencantumkan ada bahan baku bumbu. Terus yang kedua sayur, tempe, dan tepung. Terus gaji pegawai, biaya marketing, dan biaya sewa lahan atau untuk membeli lahan. Yang kesembilan ada revenue stream. Nah, revenue stream itu adalah di mana saja atau apa saja perusahaan mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara perusahaan menghasilkan penghasilannya gitu. Di sini saya mencantumkan saya menjual makanan pecel sayur, urap, ketupat, gorengan. Di antaranya gorengannya itu ada tempe mendoan, bakwan, tahu, berontak, cireng, dan lain-lain sebagainya. Dan saya juga menjual minuman, di antaranya kopi, teh, jus, dan lain-lain. Terus yang kedua, saya juga menyediakan catering untuk acara-acara. Jadi usaha saya itu bisa di booking untuk untuk acara-acara seperti nikahan, sunatan, atau sebagainya. Mungkin di sini saya sampai di sini saya menjelaskan tentang BMC ya, yang usaha yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.